Inilah kisah seorang pemuda, anak dari orang kaya, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel bagian ke-8, siang itu, Kenshin telah merasakan kerja untuk pertama kalinya, sesuatu hal yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Jadinya, hari ini terasa sangat lain dari biasanya, yang selama ini dijalaninya sehari-hari. Di tempat istirahat, di kantin belakang, tempat orang rehat makan dan minum. Setelah melepas lelah bersama temannya, Kenshin melanjutkan lagi pekerjaannya, membersihkan lantai, membersihkan kaca, meja, serta membuang segala kotoran yang tersisa di tempat pembuangan yang ada di depan pintu. Lalu, Kenshin bertanya pada temannya, si Iwan, "Wan, tempat pembuangan di luar itu kayaknya udah penuh, terus ini mau dibuang kemana ya?" Si Iwan temannya, yang memang sudah tahu benar tempat ini, menjawabnya, "Oh itu Ken, kamu jalan aja sebelah kiri, ikutin saja, lurus ke depan. Entar di sana, terlihat banyak tempatnya." Kenshin pun menyahut, "Oke Wan, kalau gitu aku tak kesana dulu ya." Saat itu, terlihat jam dinding menunjuk di angka 2:30, akan masuk di waktu sore hari. Kemudian, Kenshin berjalan menuju seperti apa yang telah disarankan Iwan. Dengan membawa tas plastik yang agak besar, diapit oleh kedua tangannya, pandangannya pun terbatas. Sampah yang berisi kertas, daun kering, dan sebagiannya debu pasir yang bercampur sedikit air yang keruh. Kenshin membawanya dengan melewati depan-depan kantor di ruang-ruang kerja itu. Ketika berjalan menuju ke lokasi, Kenshin pun sangat berhati-hati sekali, karena yang di bawahnya sampah yang agak basah. Sesekali airnya terlihat menetes ke bawah, hingga dirinya pun berjalan pelan dan pelan, perlahan, menjaga irama langkahnya agar sampah itu tak jatuh ke tanah. Tak disangka, dari arah depan, di sebelah kirinya, yang mana itu ruang kantor tempat kerja, tiba-tiba keluarlah seorang lelaki, berjalan dengan cepat, tanpa melihat kanan kiri. Ia langsung jalan begitu saja, tepat ada di depannya, hingga membuat Kenshin jadi terkejut, menjadi panik. Konsentrasinya pun menjadi hilang, tak bisa lagi mengatur geraknya. Akibatnya, sampah yang ada di tangan yang sedang dipegang itu jadi terlepas secara tiba-tiba, terjatuh, terhambur, dan celakanya, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Sampah kotor yang disertai air keruh itu jatuhnya tepat mengenai seorang pegawai wanita. Kebetulan pula, dia sedang keluar dari ruang yang ada di sebelah depannya. Tentu saja, hal itu akan menjadi masalah yang tak bisa dibayangkan sebelumnya, hingga pakaian pegawai wanita itu menjadi kotor karenanya, menjadi berbau, bernoda, bahkan terlihat seragam itu sudah berganti warna. Tak ayal sekali, Kenshin pun mendapat amarah yang begitu besar dari wanita yang ada di depannya ini. Perempuan itu sampai-sampai berkata kasar, "Lu cleaning service, lu itu punya mata kagak? Mata kamu itu dipakai ya? Jangan dibikin tidur aja. Apa lu itu kagak bisa lihat kalau gua lagi di sini? Coba lu lihat ini, akibat ulahmu, seragamku jadi kotor gini. Kamu kerja itu bisa gak? Masa bawa gitu aja, jadi tumpah kayak gini?" Nada bicaranya keras sekali. Wajahnya memerah, pandangannya tajam ke depan, hingga keluarlah para karyawan yang ada di samping kiri dan kanannya. Mereka mencari tahu ada hal apa yang terjadi. Ketika melihat itu, beberapa di antaranya jadi terkejut. Mbak Mary, staf pimpinan di ruang utama, terlihat berdiri di depan seorang cleaning service dengan kondisi pakaiannya kotor, sedang marah-marah. Kenshin, yang tak sengaja itu, ia nampak masih mendengarkan, sambil membersihkan jatuhnya sampah yang berserakan di tempat itu. Kemudian, ia berkata, meminta maaf pada wanita yang ada di depannya ini. Namun, karena perempuan itu sedang dikuasai
oleh amarahnya sendiri. Jadinya, ia masih tak terima. Lalu, dirinya memanggil bawahannya, yang kebetulan pula sedang melihat kejadian ini. Ia berkata, "Hei Warsa, lu lihat siapa atasan cleaning service ini? Pilih pekerja kok bodoh kayak gini. Kagak tahu aturan, kagak becus kerjanya. Apa dia mau aku pecat ya?" Kenshin yang mendengar itu, tentu saja ini pertama kalinya ia mendapat amarah kayak gini. Kenshin pun menguasai dirinya. Ia bersabar, sembari senyuman menghias wajahnya. Meskipun wanita di depannya ini terus-terus saja mencemooh dirinya. Kemudian, ia menjadi teringat sejenak peristiwa yang ada di masa lalu. Di waktu sekolah SMP dulu, dirinya pernah melihat hal yang serupa ini. Waktu itu, seorang mbak penjaga toko dimarahi habis-habisan oleh seorang bosnya sendiri. Meski dengan sedikit kesalahan, kini ia merasakan sendiri, mengalami secara langsung perasaan itu. Terlihat, Kenshin yang tersenyum berkata pada pimpinan staf itu, "Iya Bu, saya salah, saya mohon maaf." Yang didapatkan, jawabannya pun tetap sama. Perempuan itu masih saja tetap marah, mencemooh Kenshin. Tak lama berselang, hanya beberapa waktu saja, karena keramaian yang tiba-tiba ada di tempat itu, akhirnya jadi tersebar lewat berita di media sosial, khususnya jaringan pesan antar teman, hingga banyak mengundang pula staf-staf kantor lain berdatangan ke tempat itu untuk menyaksikan langsung hal apakah yang sedang terjadi. Termasuk pula Kaori yang sedang di kantornya tiba-tiba mendapat kabar dari berita WhatsApp yang disebar temannya. Kaori pun membaca berita itu dengan seksama yang disertai sebuah foto Mbak Mary, pimpinan di kantor utama, seusia dengannya, lagi berdiri, memegang seragamnya, sambil melihat seorang cleaning service. Kaori pun memperhatikan, cleaning service itu, sepertinya, mirip dengan seorang cowok, yang ia lihat tadi pagi. Karena penasaran, Kaori pun, segera akan datang ke tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.